ada di dalam kitab karangan Abah Guroto. Itu siapa membaca istighfar itu, niscaya Allah memberikan rezekinya, duitnya banyak benar. Wah, itu ada 3 kali. Inggih sembahyang subuh, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. 3 kali. Kita ziarah kepada wali itu, dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu, digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita nggak lihat, Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat kalau ada orang ziarah kepada orang soleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoalah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70.000 itu, ya Allah, yusalluna alaihi, mendoakan malaikat itu kepada orang yang ziarah tadi, yang datang. Wa yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasilhu, ya Allah, karena dia ini semata-mata untuk wuslah, untuk ketemu sama ini wali, ya Allah, katanya malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah pangkat wuslahnya jadi wali 2 orang. Wa qul ba'da salatil zuhur, dan engkau baca sesudah untung sembahyang zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali aja. Jadi lebih bagus. Ini amalan pintu rezeki. Limbah zuhur 100 sakurangnya, lamun kena membaca misalnya 300, duitnya banyak banget daripada yang 100 saja. Lamunnya kada membaca lalu sekali-kali mazhar, ya memang tembuli kita domblok. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, ini saya jazahkan kepada kalian semuanya. Insyahat dial ijazah ajaztukum. Dan barang siapa ujar Nabi subuh dan sore membaca Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajdi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, sekali kepitukan, sekali kemudian niscaya rakit atisnya 1000 subuh uyuh menulis, 1000 subuh uyuh menulis, artinya banyak banget pahalanya ini, pituk-pituk sekali. Dan tidak ada ketinggal bagi Nabi Muhammad SAW hak kecuali ditunaikannya kepadanya. Nah, ini tunai hak Nabi dibalas. Dan diampuni Tuhan baginya dosanya, dan ibu bapaknya diampuni. Habis dosa ibunya, habis dosa umma bapaknya, habis. Dan dikumpulkan serta Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad di akhirat. Ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga adanya. Bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Mbah itu assalamualaika ya Rasulullah. Mbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan
dapat tambahan-tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang halal, yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Nah, jadi mun di rumah tuh kita ada orangnya, assalamualaikum, nanti nang benyaring dibaca. Nah, itu selanjutnya bagi mitkin lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan hijab berarti menjadi muridnya Rasulullah. Selamat sudah. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 10.000. Mun 1.000 aja panjang, dasar penawar juga. Kata guru saya, Allah yarham, Habib Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahusin, wafat tahun 1985 yang lalu, 12 Januari. Dia katakan, saya kasih ijazah, baca pendek saja, kata, tapi bacanya jangan putus, 35 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wali haqqihi adaan. Keluarkan, nanti ada lagi gantinya, keluarkan, nanti ada lagi gantinya. Dan itu sudah saya praktekkan ya lebih daripada 50 tahun. Tanda orang yang dipilih Allah mendapat hidayah untuk mencapai jalan keberuntungan dunia akhirat, yaitu hati seseorang itu baik sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri sendiri. Sebaliknya, tanda orang yang tidak dipilih Allah dan tidak diberi hidayah oleh Allah dan tidak mendapat keberuntungan dunia akhirat, yaitu orang yang baik sangka kepada dirinya, buruk sangka kepada orang lain dari dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang bangun malam hari, ya apapun alasannya bangun malam hari, mungkin karena membuang air, karena haus, berbaling dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kemudian kita bangun sebentar, sadar, ini ada satu amalan sebelum lanjut tidur lagi. Amalan yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal laili thaqala." Ketika bangun malam hari dan kemudian dia mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li." Barang siapa yang baca ini, kata SAW, diampuni Allah. Guru Seman berucap, setiap orang yang menanam benih, pasti di samping benih ada rumput, bujur kada? Kalau menanam rumput, tidak akan benih tumbuh di sampingnya rumput, bujur kada? Artinya kalau niatnya Allah, pasti kaya di dunia. Kalau niatnya dunia, lepaslah Allah. Jadilah menghendak dapat dunia akhirat sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalannya arahkanlah niat kita kepada Allah semata-mata, wajah lillahi dan ilahi anta maqsudi. Selain daripada jiwa kita tetap tenang, ya kan, dan hidup kita sangat tenang. Istimewa ziarah ring wong tua loro
Napa diantawisipun? Nggih kirim donga lah Habib ya apik ngirim donga tahlilan sak piturute yasinan. Tapi coba linggih ten sebelah tengokipun to pathoke nek cara mriki to nisan karo cekelan. Getuni awake dhewe. Nalika bapak sugeng utawi ibu saya sugeng, aku ora iso mbungahake. Belum sampai membahagiakan kepada kedua orang tua. Takon, napa malih sing mampu? Dan buahnya itu apa nanti? Apa carane bales barang wong tua loro sing wis ora ana senajan awake duwe dhuwit? Iki bales sing nek gampang angel nggih angel. Antu alif bainana wa bainana, baina akhwina akhwaina. Gawe kompak rukun aja nganti gawe kecewane wong tua loro ning jero kubur, keluarga menapa benceng ceweng. Kaya apa nambahi susahe wong tua loro ning istimewane ziarah ning wong tua loro? Napa diantawisipun? Nggih kirim donga lah Habib ya apik ngirim donga tahlilan sak piturute yasinan. Tapi coba linggih ten sebelah tengokipun to pathoke nek cara mriki to nisan karo cekelan. Getuni awake dhewe. Nalika bapak sugeng utawi ibu saya sugeng, aku ora iso mbungahake. Belum sampai membahagiakan kepada kedua orang tua. Takon, napa malih sing mampu? Dan buahnya itu apa nanti? Apa carane bales barang wong tua loro sing wis ora ana senajan awake duwe dhuwit? Iki bales sing nek gampang angel nggih angel. Antu alif bainana wa bainana, baina akhwina akhwaina. Gawe kompak rukun aja nganti gawe kecewane wong tua loro ning jero kubur, keluarga menapa benceng ceweng. Kaya apa nambahi susahe wong tua loro ning. Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali. Muter Pak dia 70.000. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru. Sedangkan manusia, apakah dia baca meniru atau baca dengan ma'rifat, dengan memahami dengan baik? Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafalkan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak Mas Sunan Abu Dawud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendakmu hari ini. Ujar beliau, Abah guru sekumpul, setelah itu kerjakan sholat sunnah 6 rakaat. Karena kata Nabi SAW, barang siapa sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan beribadah selama 12 tahun. Jangan berbincang masalah dunia dulu, kata beliau. Selesai wirid-wiridan maghrib, langsung kerjakan sholat badiah 2 rakaat lalu sholat taubat 2 rakaat terakhir sholat hajat 2 rakaat. Jadi pas 6 rakaat. Bagaimana Allah ini memberikan kepada kita. Kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau ada pasar toko. Lalu kita membaca cuma sekali aja membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko, Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca, diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Barang siapa hilang baginya sesuatu, artinya kehilangan dunia sama yang di atas tadi. Lalu membaca ya Hafiz 119 kali, pas, jangan kurang jangan lebih.
Sesudah itu lalu disambung dengan ayat di dalam surah Luqman ayat 17. Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Dibulik-buliki ya bunayyanya sampai ya'ti bi Allah 119 kali juga niscaya cepat barang hilang tadi dibulikakan Tuhan kainya dan utuh barangnya kada una sedikit pun. Itu sahih dan mujarrad. Nah ini kalau kehilangan pulang. Wa minal ayati muhasilat lidzalik ayatan, dan setengah daripada ayat yang melemahkan dan melumpuhkan musuh pada ketika kita berhadapan, yaitu dibaca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Waktu berhadapan kan biasanya orang nak menyerang kita baca ini kada jadi kebalikan balik. Sekali aja wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Di dalam hadis barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya, habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau hanya kada baca qadaan lillahi ta'ala. Boleh ya Allah. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kaya? Yasin non tabarak ida waqa'atnya kenapa dibaca berdahulu? Namanya itu muqaddimah. Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga 2 aja. Saat zikir salat, yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu. Ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk salat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong Pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan ya. Selesai dulu wirid. Nih saya ijazahkan wiridannya. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Pertama istighfar, astagfirullah 100 kali, la ilallah 100 kali. Yang ketiga salawat 100 kali, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Kalau lebih bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi subhanallah lil azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang nggak tenang itu urusan lain. Mau khusyuk nggak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah nggak suruh. Allah mengatakan cuma wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbku. Hatta ya'tiyakal khusyuk, nggak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat. Nggak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin mesti dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al-yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi, dia percaya kalau itu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi pengen dosanya habis ya, kalau pengen dosanya habis setelah salam dari sholat jangan loncat. Mohon maaf, saya pribadi mengingatkan diri saya dan mengingatkan istri saya, mengingatkan anak saya, mengingatkan adik saya, mengingatkan ibu-ibu semua dan sahabat saya dimanapun berada. Baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. 33 ditutup satu. Itu dosanya meskipun sebanyak buih di lautan diampuni sama Allah Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang udah pilih handphone daripada ampunan. Iya, pilih lanjut ke nonton sinetron daripada ampunan. Sangat untung yaitu orang yang banyak bersalawat. Kalau di dalam sembahyang salawat yang wajib cuma sekali. Di luar sembahyang terserah, ada yang 50. Kalau 50 sama hari baca salawat itu nantinya Rasulullah yang mendatangi dia, yang menghulur tangannya salaman. Kalau salaman Rasulullah orang yang dapat surga. Cuma amalannya 50 salawat setiap hari mulai mendengar. Nah, ada lagi yang 1000 mulai mendengar baca salawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Umpama orang itu tahu bakal mati. Kenapa jadi tahu hendak mati? Karena dibuka akan hijab melihat surga. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika ada seseorang di dunia ini yang dia cintai kok mengunjungi makamnya. Maka ketika orang itu berada di hadapan makamnya, di hadapan kuburnya, Allah jadikan pertemuan itu suatu nikmat di alam barzah sana sebagai nikmat yang paling nikmat dari semua suguhan surgawi. Insyaallah. Lamun urang sering maca sholawat ke Kangjeng, lempeng maca sholawatna. Carana hiji boga wudu, 2 maca sholawatna ulah dihitungan, 3 madhab kiblat atau ngedeng ngigir madhab kiblat, tur nyaho kana makna sholawatna. Baca ku urang teh sapeting 2 peting katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho, jeung eueun teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh urang hudang sesengitan aya keneh. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah, karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani bahwa secara alaniyatan. Barokahnya mantan preman. Di kebutuhan Islam banyak, butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fakih sabar itu sakeh, ora usah ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fakir itu jumlah. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teh kumaha geus
asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani ulah hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kan. Nu matak hiji hadiah puji kosong tidak hadiah kata Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Pabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ya mah ya. Kudu make Al-Jailani. Karena sholat itu goalnya adalah zikir, satu-satunya jalan khusyuk cuma latihan banyak-banyak zikir, nggak ada lagi. La sabila ilal khusyuk ila kasratu zikril ma'bud. Ya, tidak ada jalan lagi untuk mencapai khusyuk kecuali sering nyebut namanya Allah, Allah, Allah. Jadi kalau guru sudah ngomong, ayo zikir nama Allah sehari 1000, udah nggak usah mikir-mikir lagi. Guru itu dalil. Dalil terkuat itu guru yang masih hidup. Kitab itu kan yang nulis sudah meninggal. Benar nggak? Yang nulis kitab sudah meninggal. Maka dalil terkuat itu asy-syaikh al-alim. Syekh yang punya sanad kepada gurunya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara ndonga entekno mayit sale ruhin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit ruhin mung ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa barno ora ampun. Mulai Mas. Jadi pokoknya jenengan niku ora ndek kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nggih barno mawon rasa napa disiksa. Wis mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Lalu keluargane ngipi ketemu mayit ini, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Ya nak, tiru rapo apa nak main dipisoi wong. Kalau misalnya mayitih guru seman sembahyang hari Jumat di mana? Pas di para tihang guru itu aja kan sing alihan. Mulai awal sampai mati sini situ aja. Karena sidin tahu tihangnya itu tihang keramat. 4 biji tihang itu. Nah, tahu lah. Bakas Datu Apip bin Mahmud. Abah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq. Ngaran sidin Muhammad Apip bin Mahmud. Minta itu tak nang kautan situ mencari. Pas sampai kautan diserangnya oleh orang utan. Orang utan itu ya Dayak. Sidin kada apa pada sini mencari ulen. Nangka ini ganalnya, kayak ini tingginya, itu aja 4 biji kesan bola masjid. Dulu otak saya agak sulit untuk diajak mikir keras. Datang kepada tuan guru saya Abu Hasan Basri, apa kata beliau, kamu tampung air hujan, bacakan Al-Fatihah 70, ayat kursi 70, kul ada 470, lalu doa, ya Allah berikan aku nur dalam pikiran dan hatiku. Setelah saat itu saya langsung juara sampai saat sekarang. Ya, ya silakan diamalin ya. Betul itu. Ya, kalau perlu pakai sholat 2 rakaat. Lalu airnya diminum selama 7 hari. Tiap pagi. Sebelum minum yang lain, minum itu dulu. Jadi sedikit aja. Mungkin kita tampung beberapa. Kalau nampungnya pakai atap, harus disaring dulu. Ya, harus disaring dulu. Ini bukan khurafat, ini bagian dari cara ulama kita mengambil keberkahan air yang didoakan. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, berselawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata berselawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang selawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya.
Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk. Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Kalau Allah itu dolim, Allah akan mengatakan, kamu terima tidak terima silahkan, ini semua adalah ciptaan saya. Tapi Allah tidak mengatakan itu. Justru orang dalam keadaan kemaksiatan yang begitu luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala menanti istighfarnya. Kalau Allah mengatakan beristighfarlah kamu, berarti Allah sudah menyiapkan ampunan untuknya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhoka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim 21. Amun kadang-kadang kepanjangan, nah Bismillah aja, Bismillah, Bismillah, Bismillah 21. Hendak buring, kan? Mun asa kepanjangan ta, ambil nang handap. Mun bebinian kira-kira ka tujuh nang handap panang panjang gaya. Karena nang panjang kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah handap Bismillah aja. Ya. Nah jadi 21 hitungannya. Nah khasiatnya banyak. Nah di antaranya kayak orang berjawab nih. Di antaranya pendeknya kada mau kemalingan. Nah bacaan itu guringnya insya Allah tak tutup hati orang yang hendak menyontan-nyontan tak tutup. Nah Bismillahirrahmanirrahim 21 baca. Di antaranya lagi, satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibnu Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibnu Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatrukiz dzikra li'adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Oh ya, zikirnya ya. Astagfirullah 100 kali, la ilallah 100 kali. Yang ketiga, salawat 100 kali. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Pendek ya, gak usah ngapal-hafalin. Kalau lebih bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Muhammad, boleh tidak. Yang keempat, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, Subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal perasaannya nggak merasa miskin walaupun hidupnya sempat susah. Jika waktunya banyak, tambahkan ya Latif 129 kali. Ya Latif, wahai yang maha halus, yang maha lembut takdirnya, kudrah iradahnya.
Nah, itu ijazah yang saya dapatkan dari masyaikh kita untuk zikir pagi dan sore. Seorang wanita kagum dengan laki-laki sampai jatuh cinta kepadanya. Tidak akan diungkapkan, tapi di dalam hati harapannya nanti kalau sudah pada waktunya aku mau nikah dengan dia. Tapi disimpan, tidak pernah diungkapkan dengan media sosial dan seterusnya. Maka kalau dia mati dalam keadaan mengendam cinta, mati syahid dia. Kenapa para ulama mengatakan kok mati syahid? Karena dia tuh menahan cintanya ini untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini berat. Tapi ini hati mencintainya, sementara saya tidak boleh melihatnya, saya tidak boleh chattingan dengan dia, lalu saya tahan. Mati syahid. Nah, ini istimewa lah. Karena dia jihad. Ya, terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbah-mbah. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millata napa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah niku mboten niat sombong. Niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbah-mbah sing gadah abah awam, gadah tiang semua awam, ya tetep barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anis kurli waliwa lidik. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anis kurli waliwa lidik. Hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat sholawat dalail. Itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu. Karena di dalam sholawat nang hari Jumat itu apabila dibaca hari Jumat maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi, hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya, diberikan tiap satu hurufnya satu kali haji, pahala haji yang diterima, dan satu mahligai di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan hijab berarti menjadi muridnya Rasulullah. Selamat sudah. Salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 10.000. Mun 1.000 aja panjang, dasar penawar juga. Doa an Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Enggak, doa khusus ini beliau ijazahkan karena beliau anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau akan mengijazahkan doa yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. هذا الدعاء لطيف جدا وهو تحفظونه بسرعة. هيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ini doa sedikit ya yang insya Allah kalian kalau betul-betul memaknainya insya Allah bisa hafal. Beliau akan talqin, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أقل شيء 5 مرات يوميا يعطيكم الله العلوم هذه إن شاء الله. Baca setiap hari 5 kali. Nah, في أي وقت. Waktunya terserah. Baca 5 kali. Insya Allah Allah Taala berikan Anda ilmu laduni. Amin. Dalam keadaan amal yang saling bagusan, mereka itu tetap takutan dari siksa Allah. Karena Allah ada memandang amal. Biar bagus amalnya Tuhan hendak menyiksa. Karena juga. Napa maksudnya? Mereka tidak memandang amal soleh. Yang dipandang Allah. Mereka takut kepada Allah. Mereka tetap artinya berpegang kepada Allah. Kada terpengaruh dengan amal. Nah ini berat benar pian ini. Nang kebanyakannya limbahnya melihat amalnya bagus, bah unda selamat sudah. Nah, berpegang kepada amal, melihat amal. Amal ini harus ada, tapi jangan dilihati. Nang dilihati itu Allah.
Apabila melihat amal soleh pasti ujub dan riya dan takabur pasti. Doakan supaya sekumpulan ini min auliya yang muttaqin, jadi wali Allah semua. Jadi saya mendoakan ini seperti orang yang mendorong mobil. Kalau saya dorong, yang di dalam mobil itu harap remnya jangan ditekan. Kalau remnya ditekan, saya habis. Sampai rem muncul. Bangun, ahli sekumpul tengah malam. Duit keluar. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang ngabri-abri Islam timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud wis turu wae. Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kali gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ulama kok bento, sing nurono kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nangane sapa nggih jenengan? Lha iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula engko lah. Mulane kena tangi rali tahajud nggih ridho mawon. Apa meneh sebedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Mengapa setiap masuk ke kamar mandi harus kaki kiri dahulu? Karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Tapi kalau kaki kanan hubungannya jantung langsung. Ketika kita masuk ke kamar mandi kaki kiri dahulu, pertama mendapatkan pahala karena ittiba sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sekiranya ada baksil, bakteri, virus dan lain sebagainya yang ada di kamar mandi yang tidak kita ketahui telah ditangkal dahulu oleh paru-paru sebelah kanan karena kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Begitu kaki kanan mengayuh, terhempaslah semuanya yang sebetulnya masuk ke jantung. Maka terkadang ada orang mendadak di kamar mandi tidak bisa apa-apa, bahkan sampai meninggal di kamar mandi. Apa sebab? Boleh kita selidiki. Itu pertama kali dia mandi tidak kakinya dahulu. Itu menjauhkan dari hujan yang hari Jumat atau hujan malam Jumat nang langsung mulai langit kawadah, jangan terkena atap langsung sama sekali. Banyak diambil banyak itu, bacakan Fatihah sekian kali, qul huwallahu sekian kali, qul huwallahu kali, qul huwallahu sekian kali, itu jadi obat semua penyakit. Pikir berkat samanya. Ini nisbah kepada Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, peguruan oleh kurang banyak diantaranya Datuk Kurang Payah. Kurang nang ambil tarekat sidin dan mengamalkannya, pertama diberi ma'rifat, nang kedua diberi husnul khatimah, nang ketiga diberi sugih dengan harta halal mujarrab. Mengamalkannya pagi dan sore, yaitu jangan keringatlah la ilaha illallah 166 kali biar mata berbuka. Kemudian Allah 66 kali. Kemudian 7. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau punya pegangan para wali. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, setiap orang harus punya pegangan orang soleh,
hayyan au mayitan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mama kalian kenalnya Habib Muhammad bin Idrus, ambil fotonya, taruh di tempat sholat. Fatihah, kirim Fatihah setiap habis sholat sama Habib Muhammad bin Idrus. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dulu mengatakan, demi Allah, tidaklah aku punya kesulitan kecuali yang pertama kali datang kepadaku adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Kenapa? Karena setiap habis sholat aku kirimi dia daripada Fatihah terus. Nyambung, ada hubungannya. ناديه إن خطب قد أو كرب أو جافاك الحب المدار يا زمان يا Terima doa kami dengan berkat karamat Syekh Saman. Makanya bilanya al-madad ya Saman tinggi angkat-angkat. Sahabi habis nadihi in khazbun qaddaha au karbun au jafakal hubbu al-madad ya Saman. Supaya kabul doa, mustajab doa. Apa amalannya? Ya Sami' ya Basir. Talqur bihi maqulanni atamarah. Jangan kadang membaca sehari semalamannya 100 kali. Ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir. Barang siapa mengakali taubat, ajar Nabi, niscaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedukacitaannya dan kesempitannya, dan Allah memberi rezeki lawannya tanpa usaha. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib itu Allah memberi rezeki sonder usaha. Kalau min haitsu la yahtasib itu dari kira-kira tidak ia mengharap-harap. Orang berusaha kan ada harapannya. Orang munjun harapan Allah. Ini munjun saja bahu makannya apa kata iwak datang, nasi datang, barat datang apa itu. Agar-agaran malam ini banyak jauh pintu rezeki kalau jalan. Nah, bangun sampai 40 tahun malam itu umur 60 20 tahun mau tidurnya nang 20 tahun mau. Oleh sebab itu orang nang ma'amalakan ya Nafi' seharinya 100 kali itu badannya itu nah saulan pakaiannya rumahnya diberi Allah Ta'ala manfaat. Nah ini apabila amalan, ingatkan syarat rukunnya ikhlas. Lawan mang tadi makanan, minuman, pakaian, tempat halal. Di dalam hadis barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya. Habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau hanya kada baca qadaan lillahi ta'ala. Boleh ya Allah. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kaya? Yasin non tabarak ida waqa'atnya kenapa dibaca dahulu? Namanya itu muqaddimah. Timbul pertanyaan, apakah hikmahnya kita disuruh oleh Tuhan membaca salawat dan salam, sedangkan Nabi terus-terusan mendapat salawat dari Allah? Nah maka jawabannya, kita disuruh membaca salawat dan salam oleh Allah kepada junjungan kita itu karena salawat yang kita baca, salam yang kita baca itu
kembali rahmat dan keselamatannya ke diri kita sendiri. Kalau sudah yakin yang demikian, insya Allah kita mantap membaca salawat dan salam. Kalian mau nggak tidak dimarahi Allah? Mau nggak semua jangan sampai Allah marah? Mau nggak? Tahu nggak amalannya? Kira-kira belum tahu betul. Rasulullah bersabda, kita nggak tahu kecuali Rasulullah yang maha barakan. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu yang memadamkan marahnya Allah. Jangan sampai apinya Allah menyala, padamkan dengan sedekah. Sering sedekah. Bersedekah kepada orang alim atau faqih, pahalanya paling besar. Paling besar. أتروا الوضع بهذا الحال ولا تتحرك فيكم شعرة ولا تحسوا بحرقة ولا تدركوا أمر أمام هذا الواجب. أين وصلت الأمة؟ من قاد زمامها؟ أين ذهبت؟ من قاد أفكارها؟ من قاد وجهاتها؟ من قاد رغباتها؟ إلى أي شيء أملي عليهم أن يرغبوا وبأي شيء يطربون؟ يا ربي بلا إله إلا الله وأهلها حرر وخلص وأنقذ قلوب أهل الإسلام في المشرق والمغرب من سلطة الكفرة اللئام وأعداء قطاع الطريق. حرر هذه القلوب يا رب، طهر هذه القلوب يا رب، وانشر لا إله إلا الله في قلوب لا تقولها لتقولها. يا الله يا الله يا الله. Jadi suatu saat Rasulullah itu murka sekali, emosi sekali, duka. Duka seorang desa itu takut. Rasulullah ning ndi? Kowe disuwan Nabi, saiki Nabi itu baru duka. Jabe wong desa demi Tuhan, saya pastikan saya akan bikin Rasulullah senyum. Akhirnya Nabi itu diwarai fakir, gak kurang ajar wong desa. Nabi itu diwarai fakir. Rasulullah jare jenengan itu dajjal itu kan ngene cerita. Suwangar terus kabeh wong dicekel dicetak. Dadi mulane masyhur Kanjeng Nabi ngandani ki nek dajjal dijak ning swarga. Kowe mlebu ning neraka. Rokok di dajjal swargane dajjal. Jare sang desa, ya Rasulullah, jare jenengan dajjal itu nggawa roti, sing mangan roti kon kabeh. Jenengan ikhlas kula mati kelaparan. Kowe yang saling mangan, kon bar mangan dajjal tak bodonane. Maksudnya bar mangan warak, terus muni gak aku tetep ra iman kowe. Ora digui. Wong kok cita-citane ape bodoni. Luar biasa. Rasulullah melihat mintuna dua belah mata, penyakit hilang sudah. Kada gampang. Li bil madinati ahbabun idza nadaru ilayya wallat ummi wajjalad dararu. Apabila sidin mau memandang, hilang kalau ada penyakit lagi. Susah hilang, sugih nang datang. Asal sidin aja mau melihat, sudah mun sidin bapak jam makam bah. Sudah kita. Kiamat akbar, bukan kubro lagi. Kula nu nate nangis dalu-dalu mergo kepikiran maca ayat limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Maknane nganggo ati. Ketika Anda minta uang orang tua kamu atau teman kamu, kowe njalukmu iku perkara yakin dikei apa sekedar dia mampu ngekei? Yakin ngekei. Berarti kamu yakin dua hal, mampu ngekei dan dia baik mau ngekei. Tapi nek utang kancamu sing rapati akrab, iku jenenge cara Jawa awel-awel. Awel tarik nak menawa. Karena kamu hanya yakin dia mampu karena punya uang. Tapi kamu tidak yakin kalau dia ngasih. Nah, kowe donga mbek pangeran kelakuanem sik kedua iki. Berarti campur apa suud. Lah di sini kita hebate Kanjeng Nabi ngendikan wal ya'zim fil masalah. Nak wani donga kudu yakin mandi. Mergo yo ngenyek tenan yakin donga wis wani njaluk jebule gak yakin mendapat. Wali Kutub pendiri Thariqah Syadiliyah,
Syekh Abul Hasan Asyadhili tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar dari usia balik sampai wafatnya. Sehingga beliau berkata, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29, bila awal Ramadan hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21, bila awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Bila awal Ramadan hari Rabu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 19, bila awal Ramadan jatuh pada hari Kamis maka Lailatul Qadar pada malam 25, bila awal Ramadan jatuh hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 17, bila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Wali Kutub Nabi hadir ini sakit hati kalau mati dicabut iman. Hutan mana lo kalau kita mati dicabut iman? Batakun lawan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ulun nak minta amalan supaya iman jangan dicabut lagi. Ya Rasulullah, Bapak penting banget ini aku kan tahu juga. Jibril datang, aku jar Nabi batakun nah, ini hadir batakun ni aku. Maka ini penting, aku kada tahu juga. Betakonon ikam Jibril aja Jibril, bapak penting mana nenek. Ulun kada tahu juga. Takonlah Israfil sampai ke Allah Taala. Ujar Tuhan, apabila orang mengamalkan ini, unda kada mencabut imannya, unda Allah Taala tuh. Tuhan yang mengatakan unda kada mencabut imannya. Ya Hayyu Ya Qayyum, itu aja ada orang tadi ya Ya Qayyum la ilaha illa anta, nah 40. Ada ini ya Hayyu Ya Qayyum aja 1000 saban hari Tuhan berjanji